Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Sari, Prodi Hukum Universitas Teknologi Digital Bandung. Dalam video ini saya akan mencoba memaparkan sedikit mengenai materi pendidikan agama Islam tahap 1 yang meliputi Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan yang di dalamnya terdapat ta'arif insan atau pengenalan manusia, hakikatul insan, hakikat manusia, tokotul insan, nafsul insan, sifatul insan, serta hakikat al-ibadah atau hakikat ibadah. Yang pertama yaitu ta'arif insan. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dan menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Manusia terdiri dari dua unsur, yaitu unsur ruh dan unsur tanah. Dalam penciptaannya, manusia juga dibekali dengan beberapa potensi, yaitu al-qalb, al-akal, dan al-jasad. Al-qalb atau hati, yaitu mempunyai fungsi untuk memahami dengan baik ayat-ayat yang Allah berikan. Lalu ada al-akal yaitu akal yang digunakan manusia untuk mempelajari dan menuntut ilmu guna mempraktekannya dalam kehidupan. Yang ketiga adalah al-jasad, yaitu realisasi dari kedua akal tersebut. Dengan mengetahui terciptanya manusia beserta unsur-unsurnya, diharapkan manusia mengetahui tujuan diciptakannya mereka di muka bumi ini. Seperti yang terkandung di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan tidak aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dengan begitu sudah jelas bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan dua tugas, yaitu beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah di muka bumi ini, manusia mempunyai amanah untuk menegakkan hak di bumi, meninggikan ayat-ayat Allah, serta membersihkan bumi ini dari sifat fasik, munafik, dan syirik. Lalu ada nafsul insan atau nafsu manusia. Nafsul insan atau nafsu manusia yaitu nafsu emosional yang terdapat di dalam setiap diri manusia yang telah mereka punyai semenjak mereka lahir ke bumi ini. Nafsul insan terbagi menjadi 3, yaitu nafsu mutmainah, nafsu lawamah, dan nafsu amaratu bisui atau nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Nafsu mutmainah yaitu ialah jiwa yang telah mendapatkan ketenangan karena telah sanggup melaksanakan dan menerima cahaya kebenaran dari Allah. Juga jiwa yang sudah tidak mampu dipengaruhi untuk melakukan hal-hal buruk dan mendurhakai Allah. Yang kedua, nafsu lawamah, yaitu hawa nafsu yang membuat seseorang untuk menjadi ragu-ragu apakah dia akan tetap berada di jalan Allah atau mendekati larangannya. Dalam orang yang mempunyai nafsu ini seringkali menyesali dirinya di masa lalu. Dia menyesali karena tidak bisa menghindari perilaku buruk dan tingkah lakunya di masa lalu. Yang ketiga, nafsu amaratu bisui atau nafsu yang memerintahkan pada keburukan, yaitu jiwa yang hanya bisa dikendalikan oleh nafsu untuk berbuat keburukan. Biasanya nafsu ini lebih condong ke nafsu syahwat dan hal-hal buruk lainnya. Lalu ada potensi manusia yang meliputi potensi penglihatan dan potensi hati. Potensi penglihatan yaitu kemampuan
manusia untuk mengenali cahaya-cahaya dan menafsirkannya dengan salah satu indera atau alat tubuh yang digunakan, yaitu mata. Allah memberikan penglihatan sebagai anugerah. Dia menganugerahkan mata untuk melihat, memandang, dan memperhatikan alam semesta ini. Lalu ada potensi hati. Hati di sini merupakan suatu kelenjar yang terbesar di dalam tubuh. Hati menurut pandangan Islam yaitu suatu hal yang di dalamnya mengandung seluruh sifat manusia. Jika dalam hatinya baik, maka akan baik pula lah seluruh tubuhnya. Tetapi jika buruk, maka akan buruk pula seluruh yang ada dalam dirinya. Lalu kesimpulan dari seluruh materi ini adalah hakikat ibadah, bahwa sejatinya manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Dengan ditulisnya dalam surat Az-Zariyat, juga Allah menjelaskan bahwa manusia dan jin diciptakan memang untuk beribadah. Adapun ibadah dalam bahasa Arab berarti keimanan atau ketundukan, yaitu suatu hukum agar manusia selalu tunduk dan taat akan perintah Allah, bukan karena hanya berlangsungnya dari tradisi yang sebelumnya, melainkan karena memang Allah menciptakan manusia dengan tujuan itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa ibadah adalah segala hal yang mencakup sesuatu untuk mendapatkan ridho Allah, dan mengerti hakikat akan ibadah yaitu sebagai tujuan hidup kita. Hakikat ibadah itu melaksanakan apa yang Allah ridhoi dan tunduk akan segala perintah serta menjauhi larangannya. Ibadah akan terwujud dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, yaitu seperti sholat dan berpuasa. Lalu ada cinta kepada Allah, yang dimaksudkan cinta kepada Allah yaitu mencintai Allah dan ayat-ayatnya dengan cara selalu melaksanakan perintahnya. Dengan demikian, sudah jelaslah bahwa penciptaan manusia memang untuk beribadah dan menjadi khalifah di muka bumi. Manusia dibebani dengan tanggung jawab dan dengan amanah untuk melaksanakan kedua tugas tersebut. Pada akhirnya, manusia sendirilah yang akan memilih jalan mana yang akan dia tempuh untuk kehidupan setelah meninggal. Apakah jalan kebajikan untuk mendapatkan ridho Allah atau jalan kemungkaran yang akan mendatangkan murka Allah. Demikian sedikit pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.